Pak Nusron, Pak Haye, Pak Adi, atau mungkin sebelumnya lagi, ini bertanggung jawab dulu. Jadi jangan sampai ada lempar-lempar tanggung jawab. Dugaan-dugaan gratifikasi, ya, ini kan ada korupsi yang di sini. Siapapun pengusaha, bagi saya, nggak ada kekebalan hukum di Indonesia nih. Sayang kalau ini saya baca 6 atau 5 undang-undang sudah dilanggar, tapi Polri nggak mengambil alih di sini. Lalu lintas manusia dari luar Indonesia masuk ke Indonesia kan langsung laut. Lalu lintas narkoba juga bisa bebas di situ. Lalu lintas senjata api. Kalau itu kawasan yang kira-kira berbau negara dalam negara loh ya. Wilayah PIK atau PSN kan ada sungai ditutup. Ini sudah melanggar aturan. Pak Menteri KKP itu saya ketawa aja, ini belajar dari mana beliau seperti itu kan. Dan Menteri KKP tidak perlu ikut campur untuk bongkar-bongkar lagi. Loh, kalau ibu-ibu sudah turun, masa aparat masih diem kan sayang seperti itu ya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam Bang Abraham. Netizen, Pak Ugro ini mantan Wakapolri. Pak Ugro, ini ada yang menarik ya. Tiba-tiba ini semua orang mata tertuju ke sana. Ya. Semua media memberitakan. Ya, yang tadinya sepi, tidak ada berita tentang ini, akhirnya jadi berita mengenai pemagaran laut. Iya, iya. Ya, tapi yang lebih ironis lagi Pak Ugro, ternyata bukan cuma pemagaran laut. Ternyata laut yang dipagar itu sebenarnya batas. Iya, iya. Batas kepemilikan. Jadi yang dipagar itu sebenarnya batas kepemilikan ya. Sudah terbit sertifikatnya Pak Ugro. Iya, iya. Ada yang berupa sertifikat hak milik, ada yang berupa SHM dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan sekedar pagar penghalang untuk orang akses ke PIK, tapi sebenarnya itu pagar tanda ya, tanda batas kepemilikan. Karena di atasnya ada HGB, ada SHM malah. Dan beberapa orang yang kita sudah wawancarai Pak Ugro di sini yang punya data-data bahwa kalau dilihat otak pemagaran laut itu ya, katanya itu kan di situ ada namanya Mandor Mehmet yang mengerjakan. Satu Mandor Mehmet. Kemudian ada orang yang bernama Ahmad Gosali atau Encun nama Chinese-nya yang mempekerjakan Mandor Mehmet tuh yang memasang apa tuh pagar ya. Kemudian ada nama juga Ali Hanafia Liwijaya. Ini orangnya Aguan. Gitu ya. Tentunya kan kalau kita udah lihat begini, kita melihat bahwa ternyata pagar laut yang sekarang lagi diributkan bukan sekedar pagar lautnya, tapi laut ini sudah di-coupling. Yang seharusnya kan di dalam aturannya kan nggak mungkin laut dijadikan hak milik kan. Dan yang ironis lagi bahwa ternyata dari sertifikat itu sudah ada nama-nama juga kan siapa pemiliknya, walaupun itu mungkin cuma atas nama, tapi pada akhirnya ini semua muaranya itu di Aguan kan, proyek PIK. Kalau menurut Pak Ugro nih ya, ini kan seharusnya tanpa dilaporkan, tanpa diminta, harusnya kan polisi bertindak Pak Ugro. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Kira-kira gimana tuh Pak Ugro? Ya, sebenarnya dari awal, kalau orang melihat pemancangan satu tiang atau bambu atau kayu untuk menambatkan perahu mungkin masih bisa diterima. Jadi setelah dilihat pemagaran laut ini hampir 30 km lebih. Ya, jadi di sini saya melihat beberapa undang-undang itu yang potensi dilanggar itu cukup banyak. Sudah banyak ya? Iya, jadi yang pertama tentang undang-undang berkaitan dengan KUHP, pasal-pasal KUHP. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 32 tahun 2009. Ada juga undang-undang tentang kelautan 32 tahun 2014. Kemudian ada juga berkaitan dengan undang-undang sumber daya air. Kemudian undang-undang cipta kerja, ya kan? Dan ada lagi undang-undang tindak pidana korupsi 31 tahun 99. Sehingga di sini sebetulnya yang paling tepat menangani dan punya kewenangan penuh adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ujung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kan ada Babin Kamtipmas, ada Kapolsek di situ. Jadi melihat dari awal sebagai seorang bayangkara yang tribrata dan catur prasya ini,
setidak-tidaknya sudah membuat laporan polisi model A. Itu kok ada pemasangan bambu ini pasti kan tiap hari nih. Bisa dari pagi sampai sore dan itu ditempuh berbulan-bulan. Nah, laporan ini ada atau tidak? Ya kan. Kemudian kita juga punya Badan Intelijen Keamanan Negara di situ. Jadi intel yang di lapangan juga ada, sehingga kalau sampai saat ini tidak ada laporan polisi, ya sangat disayangkan. Ya kan, ini polisi negara dan bukan polisi pemerintah loh. Polri itu polisi negara Republik Indonesia, bukan polisi pemerintah. Oh gitu ya. Nah, di sini berkaitan juga sebetulnya laut itu kan pemersatu. Iya. Pemersatu karena negara kita negara kepulauan di situ. Negara maritim ya Pak? Iya, negara maritim, Nusantara. Oke. Sehingga kalau laut sebagai alat pemersatu ini akan dipisahkan dengan bambu, padahal bambu dulu mempersatukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dengan bambu runcing. Sekarang kok bambu diciptakan untuk memecah belah kedaulatan ini. Jadi kalau kehadiran TNI saya rasa juga tidak salah, karena merasa yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara ini adalah kawan-kawan dari TNI seperti itu. Jadi mudah-mudahan penanganan pagar laut ini karena berkaitan dengan undang-undang yang cukup banyak, ya saya berharap Polri segera mengambil alih, dan karena itu menyangkut 2 Polda, ya, itu setidaknya Bareskrim. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau menyangkut di laut sebetulnya dari dulu waktu saya Kabahar Kam ya, 2013, saya ingin polisi perairan dan udara kan sudah jadi satu nih, Airut. Ya kan, mungkin Pak Abram tahu kenapa polisi Airut ini baretnya birunya khas itu Pak. Itu dulu saya mengusulkan supaya baret Airut itu adalah ketinggian langit dan kedalaman laut. Itu ditarik ketemunya warna baret Airut ini. Jadi Airut ini seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari satuan-satuan wilayah misalnya Polres Polsek, tapi Airut Polri ini harus dibagi menjadi 6 wilayah satuan utama polisi perairan dan udara. Dan kebetulan sekarang Airut menjadi Korpol Airut. Itu bintang 2, kalau bisa dinaikkan bintang 3. Nah, di bawahnya Satama 6 atau 7 Satama seluruh Indonesia tadi, kan laut tidak bisa dilihat batas-batasnya, kan sulit nanti. Nah, itu dipimpin oleh bintang 1 atau bintang 2. Sehingga Airut ini mempunyai posisi strategis di Indonesia untuk mengamankan apa yang akan terjadi di wilayah perairan di Indonesia seperti itu. Pak Ugro, ini kan teman-teman dari LBH Muhammadiyah ya, itu sudah melaporkan waktu hari Jumat kemarin, sudah melaporkan ke Bareskrim tentang tindakan pemagaran yang dianggap melanggar. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya Polri tidak harus hal yang kecil masalah pemagarannya. Menurut saya itu kan pemagarannya itu hal yang kecil saja kan. Ada hal yang besar. Hal yang besar itu kok bisa ada korporasi atau ada perorangan ya, itu bisa mengkapling laut dan bekerja sama dengan pihak terkait, pihak berwenang, sehingga dia bisa menerbitkan sertifikat di laut, ya, baik itu SHM, kemudian KGB dan lain sebagainya. Maksud saya, ini kan ada permainan pasti, Pak Guru ya, antara seseorang atau korporasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya BPN dan lain sebagainya, sehingga bisa timbul sertifikat itu. Kan nggak mungkin kalau nggak ada permainan, Pak Guru. Karena kan jelas dalam aturan undang-undang, laut itu kan tidak bisa dimiliki kan, nggak bisa dikapli seperti daratan. Ini kok tiba-tiba bisa terjadi? Seharusnya kan polisi menyelidiki lebih jauh tentang siapa nih, misalnya kan itu jelas tuh ada nama-nama di atas sertifikat itu ya, walaupun bisa saja nama-nama itu kan atas nama saja Pak Guru ya, tapi sebenarnya yang punya coupling ini perusahaan, perusahaan yang mungkin kita bisa duga yang punya kepentingan terhadap proyek PSN PIK 2. Kalau menurut Pak Ugro nih, apa yang harus diperdalam nih penyelidikannya di kepolisian? Ya, saya coba pelajari tentang Undang-Undang Pokok Agraria tadi nomor 5 tahun 1960. Jadi definisi tentang tanah itu apa? Jadi untuk menentukan suatu tanah tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Karena di darat saja kita menentukan lokasi atau koordinat, paling nggak ditanya tetangga kiri kanan siapa yang mengakui di situ. Nah, kalau di laut tetangganya siapa kiri kanan? Kan hanya ikan-ikan saja, ya kan? Sudah nggak terpenuhi ya? Iya, alat ukurnya. Alat ukurnya menggunakan apa nih? Mungkin di laut sudah menggunakan
alat yang pakai satelit mungkin ditembak di situ. Apakah ini dilakukan? Kemudian kan juga wawancara dengan tetangga-tetangga di situ. Jadi memang ini cukup berat. Kalau seorang pejabat di BPN, menteri misalnya, menteri sebelumnya apakah tidak bertanggung jawab? Harus bertanggung jawab. Ini pemagaran tahun berapa? Waktu Pak Nusron sudah mengatakan itu tidak benar, akan dicabut dan sebagainya. Nah, sebelumnya Pak Agus Harimurti ya, Yudhoyono nih. Ini kan juga menteri. Dan itu waktu beliau jabat juga sudah ada pemagaran. Terus Pak Hadi Cahyanto juga sama. Atau sebelum. Jadi paling tidak Pak Nusron, Pak Haye, Pak Hadi, atau mungkin sebelumnya lagi, ini bertanggung jawab dulu. Jadi jangan sampai ada lempar-lempar tanggung jawab. Kalau memang itu nanti kita tidak mencari salah benar, tapi mencari bagaimana sih sebenarnya proses penerbitan tadi. Kalau itu melanggar aturan dan katanya sebelum 5 tahun kalau misalnya ada maladministrasi juga, kan bisa diproses dicabut. Ya kan? Jadi dugaan-dugaan gratifikasi, ini kan ada korupsi yang di sini. Ya kan di sini. Makanya karena ini menyangkut 5 atau 6 undang-undang, kejaksaan juga tidak bisa menangani karena hanya korupsi. Nah, sekarang leadernya dalam penanganan hukum ini adalah ya saya berharap kepolisian. Pak Wahyu Widada lah Kabar Eskrim menangani masalah ini karena sudah menyangkut beberapa Polda. Gini Pak Ugro ya, ini kan banyak anekdot di tengah-tengah masyarakat ya. Banyak selentingan nih berkembang. Bahwa ini kan orang yang mengelola PSN PIK 2 ini katanya orang hebat. Bernama Agwan dan kawan-kawan yang bisa mengatur segala-galanya. Katanya orang nih di berita-berita ya. Bisa mengatur aparat lah, bahkan orang di desa pun bisa diatur aparat desa, bahkan BPN. Kan buktinya terbit sertifikat, berarti kan dia bisa mengatur. Kalau menurut Pak Ugro, harusnya kan polisi tidak terkendala dengan ini ya? Selama saya 35 tahun 2 bulan di polisi, itu sejarah yang cukup bagus untuk Polri adalah pada saat Kapolri dijabat oleh Pak Jenderal Bimantoro ya. Jadi presiden saja sebagai kepala pemerintah bisa didengar keterangan sebagai saksi loh ya. Apalagi hanya pengusaha seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa ditangani Polri. Kebanggaan polisi sebagai polisi negara itu harus dimunculkan lagi seperti zaman-zaman tahun berapa? Tahun 40-50 polisi masih memiliki DPKN. DPKN di jalan nama itu Jawatan Pengawas Keselamatan Negara. Bukan keamanan, keselamatan negara, Pak. Nah, ini harusnya dibangun kembali, jangan sampai nanti hal-hal yang terjadi sekarang dibiarkan. Jadi kalau misalnya terhadap pengusaha, siapapun pengusaha, bagi saya nggak ada kekebalan hukum di Indonesia nih. Jadi maksudnya Pak Ugro mau himbau ke polisi bahwa nggak usah takut dengan misalnya Agwan apa dan lain sebagainya. Iya, karena Presiden Gus Dur waktu sebagai saksi kasus Bulogit aja, saksi ya, memang diperiksa di istana. Bagi saksi nggak ada masalah diperiksa, nggak ada masalah. Jadi menurut Pak Ugro harusnya orang-orang yang sekarang disebut-sebut misalnya kayak Agwan dan lain-lain dan kawan-kawan itu harus diperiksa ya? Diperiksa semua ya, diberikan surat panggilan biasa, panggilan pertama, kedua, kalau ketiga nggak hadir ya dijemput. Ya sesuai dengan hukum acara pidana saja. Itu kan karya agung bangsa kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu terapkan sepenuhnya, nggak ada masalah. Jadi menurut Pak Ugro seharusnya teman-teman di kepolisian ini nggak usah takut ya, nggak usah ada kendala psikologis ya, memeriksa korporasi-korporasi besar begini ya. Oh jangan, kalau itu takut berarti kita mundur jauh. Saya 35 tahun 2 bulan di polisi nggak ada takutnya saya Pak. Oh gitu. Iya, untuk kalau bagi pelanggar ya, pelanggar hukum ya di situ. Jadi mudah-mudahan lebih berani daripada polisi sebelum saya gitu aja. Bisa nggak Pak Ugro perkirakan kenapa sampai hari ini kepolisian belum memperlihatkan nih? Apa tuh memperlihatkan kinerjanya untuk melakukan paling tidak investigasi dulu, pemanggilan, klarifikasi kan ada kan, bisa klarifikasi dulu sebelum masuk ke penyidikan. Kenapa sampai hari ini kayaknya polisi ini diam aja nih Pak, belum melakukan langkah-langkah yang konkret? Jadi situasi seperti ini mungkin bukan lagi ragu-ragu, tapi karena sudah ada sertifikat, berarti kan diterbitkan BPN, ya kan? Kemudian rekomendasi dari pemerintah daerah di undang-undang tentang masalah kelautan itu juga ada peran Pemda dan peran Bakamla kan di sini. Jadi kemungkinan untuk bertindak ini masih, ini kalau menyangkut instansi bagaimana? Sebetulnya ini adalah pelajaran paling bagus saat ini untuk memposisikan polisi itu sebagai penegak hukum yang
bisa menangani semua permasalahan yang berkaitan dengan pidana di sini. Sayang kalau ini ada 6 atau saya baca 6 atau 5 undang-undang sudah dilanggar, tapi Polri nggak mengambil alih di sini. Ini kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa inilah Polri, Polisi Republik Indonesia itu. Inilah polisi negara ya. Polisi negara Republik Indonesia itu, bukan polisi pemerintah. Bukan polisi yang bisa diintervensi oleh korporasi ya. Loh, kalau saya lihat tampilan Pak Kapolri ini kan sebenarnya cukup meyakinkan untuk bisa membawa Polri ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Kan menarik nih Pak Ugro ya, kalau kita lihat seperti yang tadi Pak Ugro bilang, ini kan banyak keterlibatan. Mulai dari BPN sampai aparat di daerah ya, mungkin. Lurah atau kepala desa, camat, bupati, bahkan gubernurnya kan, itu kan nggak mungkin sertifikat terbit begitu kalau tidak ada dari bawah dulu ya, mulai dari desa. Ya betul. Kecamatan. Sekarang yang ditakuti siapa lagi ada? Mau dibentuk abdesi ternyata ya bagian dari calo tanah di situ kan. Jadi jangan sampai diberikan struktur baru abdesi ini malah untuk nakuti rakyat. Rakyat sekarang nggak ada yang ditakuti. Kita lihat nelayan sekarang. S1 Pak. Mungkin ada yang S2 belum muncul nih, atau S3 nanti kan. Dan pintar Pak Ugro. Pintar orang. Jadi jangan dianggap lagi masyarakat sekarang ini tidak berpendidikan. Ternyata mereka lebih educated daripada yang mafia yang kita sebutkan tadi. Bahkan bisa lebih pintar daripada anggota DPR ya. Iya, itu yang harusnya jadi anggota Komisi 3 Hukum lah, yang kemarin yang bicara tentang lancar tentang masalah undang-undang yang ada itu malah lebih hebat mereka daripada kita ini. Oke Pak Ugro, kalau kita lihat ini permasalahan di PIK ini kan permasalahan yang sudah krusial ya Pak Ugro, karena mulai dari penetapan lokasinya menjadi PSN itu kan juga bermasalah kan, karena kan seharusnya kalau kita lihat ada kriteria yang cukup jelas untuk menetapkan suatu kawasan itu menjadi proyek strategis nasional. Misalnya kawasan itu memang diperuntukkan untuk umum, misalnya kayak waduk, jalan, itu kan jelas tuh kalau dia statusnya PSN ya. Tapi ini kok kawasan yang sepertinya kawasan khusus ya, kawasan hunian yang megah, yang katanya di dalam nanti akan dibangun tempat hiburan, bahkan sirkuit dan lain sebagainya, tempat wisata lah. Apakah kalau menurut Pak Ugro, memang dari segi penetapannya sebagai PSN, PIK 2 ini sudah ada indikasi-indikasi masalah di dalamnya? Ya, jadi menetapkan PSN kemudian menyangkut masalah laut. Saya baca di Undang-Undang Kelautan itu, Pak. Nomor 32 tahun 2014 di situ tidak ada diizinkan untuk membangun industri selain industri kelautan. Tapi kalau dibangun misalnya dermaga, dibangun mercusuar, itu boleh. Dibangun oleh kampung nelayan yang di situ sudah ada tempat pelelangan ikan dan sebagainya. Itu dikedepankan. Kalau itu dibangun seperti yang pernah saya katakan di Volendam di Belanda, saya rasa itu akan jadi tempat wisata bahari yang bagus. Ya harusnya Menteri Pariwisata waktu itu Pak Sandiaga Uno bisa bermain di situ, mengatakan, Pak ini nggak bisa Pak, lebih bagus kita studi banding ke Volendam sana di Belanda, bagaimana membangun membendung laut tadi, kemudian bisa dibangun lokasi untuk nelayan juga ada. Kemudian wisata juga dibangun di situ. Ini kan lebih menarik wisatawan yang dari luar negeri seperti itu daripada langsung dibangun industri perumahan dan sebagainya. Nah kalau nanti ada serangan dari luar, bagaimana? Apakah ada marinir yang siap di depan perumahan tadi untuk menghadang musuh yang akan datang dari luar? Seperti itu. Kalau itu ketahanan loh ya. Di situ. Jadi menurut Pak Ugro, penetapannya saja sebagai PSN ini sebenarnya sudah bermasalah kalau menurut Pak Ugro ya, walaupun pada saat itu Menteri Pariwisata kan termasuk yang turut memberikan rekomendasi untuk menetapkan sebagai PSN untuk wisata ya. Kalau menurut Pak Ugro ini sebenarnya tidak tepat ya? Ya seharusnya kalau rapat kabinet saya nggak tahu, di situ kan ada Panglima TNI, ada Kapolri, masa tidak memberikan masukan tentang ini ada PSN? Harusnya kan dibaca ini bagaimana dengan nanti SIS hanratanya TNI, bagaimana dengan SIS kamratanya, kalau ada narkoba masuk, bagaimana? Ini kan harus dibaca secara jelas. Apakah di depannya nanti akan dibangun satuan-satuan airut yang lebih bisa melindungi ke dalam dan mengantisipasi datangnya pelanggaran kejahatan dari luar Indonesia seperti itu.
Ya karena kan kita lihat ini, mungkin Pak Ugro udah lihat, baca juga di berita kan. Ini kan baru-baru Kapolri meresmikan apa tuh, pembangunan kantor Brimob. Iya. Mako Brimob di PSN PIK 2. Apakah itu wajar Pak Ugro? Jadi begini, kalau sejarah kita kan jangan ditinggalkan. Jadi apa yang dilakukan oleh pendahulu kita itu, markas-markas Brimob itu selalu dibangun untuk di perbatasan kota. Oh, di perbatasan ya? Iya, di perbatasan. Jadi misalnya dulu dibangun Brimob di Kelapa II, itu kan antara Bogor dan Jakarta. Brimob di Cipinang, itu kan Pulau Gadung, itu kan dari Bekasi ke Jakarta. Brimob di Grogol juga dibangun. Jadi sebetulnya Brimob ini kan untuk mendukung membackup Polri. Jadi kalau mau dibangun lebih bagus di perbatasan kota. Kalau di perbatasan pantai, saya rasa mungkin yang perlu dibangun adalah Satuan Marinir dan Airut di situ, bukan Brimob. Kalau Airut dibangun situ dengan dermaga kapalnya, kalau membangun Airut di dekat PSN atau PIK 2 tadi, itu dermaganya setidak-tidaknya panjang ya. Itu panjangnya tuh kurang lebih ya antara bisa muat 2 kapal yang 210 meter. Siap nggak dibangun di situ? Kalau hanya dibangun markas Brimob saja kan, hanya di daratnya saja kan kecil. Nah, harusnya antisipasinya siap untuk Airut, siapkan dermaga minimal 250 meter. Nah, kalau disiapkan gitu, saya rasa pengembang akan berpikir 2 kali loh. Berarti kan butuh lahan luas. Ya memang harus seperti itu kalau membangun Polri yang besar ya, di pinggir pantai Airut yang diperbesar, bukan Brimobnya. Berarti kalau menurut Pak Ugro nih, bahwa sebenarnya kawasan PSN PIK 2 ini hanya mempertegas ya, mempertegas jurang pemisah. Atau jurang pemisah antara penduduk lokal dengan para pendatang yang hidup di kawasan khusus, kawasan elit PIK di situ. Ini kan begini Pak Ugro, di PIK 2 itu kan kawasan khusus tuh, ada rumah-rumah mewah. Terus di sebelahnya itulah penduduk lokal. Yang dengan adanya proyek PSN PIK 2 ini kan justru banyak tanah-tanah penduduk nih. Pasti kan Pak Ugro sudah dengar kan, dan ini fakta. Banyak tanah penduduk yang diambil paksa, dibayar dengan tidak manusiawi, bahkan ada yang cuma dibayar uang mukanya, selanjutnya nggak jelas. Kemudian mereka kehilangan mata pencarian, karena kan sebagian besar mereka nelayan, kan masyarakat pesisir nih. Ada juga sebagian besar dari petani tambak. Dengan diambilnya mereka punya akses mata pencarian, yang tadi mereka bisa tambak, itu kan kehilangan pekerjaan tuh. Kemudian nelayan juga menjadi jauh, katanya jauh. Nangkap ikannya karena dia harus mutar, ya, karena dengan adanya proyek itu dia harus mutar jauh, karena dia nggak boleh motong masuk ke proyek itu, biasa dihalau oleh pengamanan di dalam kan. Apalagi setelah adanya pagar laut semakin mutar, kalau semakin mutar semakin besar kosnya kan. Apakah menurut Pak Ugro bahwa sebenarnya kawasan atau proyek PSN PIK 2 ini justru menyengsarakan, bukan justru memberi nilai tambah kepada penduduk lokal? Harusnya kan sebuah proyek Pak Ugro, itu harusnya memberi nilai tambah kepada penduduk lokal yang ada di situ. Dia harus mensejahterakan, tapi ini kan sebaliknya. Kalau menurut Pak Ugro, ini apa sih yang terjadi di sana? Jadi harus diperhitungkan mereka ini akan direlokasi kemana dan tidak mematikan pekerjaannya yang dari awal. Itu harus disiapkan betul. Jadi mungkin karena dia nelayan ya, dermaginya harus ada, rumahnya dibangun lebih bagus lagi, kemudian tempat pelelangan ada. Dan kalau tanah yang mungkin akan diambil oleh mereka, kalau yang dijadikan proyek strategis nasional misalnya gitu, atau PIK 2 tadi, mereka tanamkan sahamnya dan diberi saham misalnya di perusahaan yang pengusaha tadi berapa persen, sehingga mereka bisa menikmati. Kalau misalnya tanah mereka dulu dibeli katakanlah yang katanya 50 ribu terus turun 30 ribu, tapi kalau mereka punya sahamnya terus naik, perusahaan kan mereka ikut juga. Tapi mereka juga ditingkatkan kehidupannya di tempat lain yang kira-kira strategis, jangan dibunuh, jangan dianggap wah mereka sudah bisa alih status, nanti jadi kerja di situ ada 50 ribu lowongan tenaga kerja. Nah kan kalau mereka dimakan usia, terus anaknya nanti mau kerja di mana? Yang tadi kerja nelayan bisa menghidupi, ada sistem yang bisa dibangun karena menangkap ikan tadi. Ini kan semuanya mati rantai ini. Rantai itu ya? Iya, tapi yang di sini juga lama-lama akan mati juga. Akhirnya punah di situ kan, memunahkan bangsa paling enak seperti itu. Dikasih iming-iming seolah jadi nanti kerja alih status, nggak usah lagi kita jadi nelayan, menangkap ikan, ya kan?
mungkin nanti yang petani dirubah menjadi apa? Hidroponik, ya kan? Padi hidroponik, tanaman sayur hidroponik, dan yang nelayan suruh jualan ikan di apa? Akuarium tadi seperti yang di daerah Menteng itu kan ada jual ikan untuk akuarium. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi kebebasan nelayan kita untuk mencari ikan di laut itu jangan dibunuh hanya gara-gara untuk kepentingan kelompok-kelompok oligarki tadi seperti itu. Bagus nih analisis Pak Ugro bahwa ini kan seolah-olah menghilangkan mereka ya, menghilangkan seperti, akses mereka. Iya, ya. Pelan-pelan lama akan hilang. Iya, akan hilang. Berarti kalau begitu Pak Ugro, sebenarnya apa yang terjadi di PSN PIK 2 ini sama dengan kalau kita lihat kan menghilangkan ya. Iya. Ini sama dengan proses terjadinya kejahatan kemanusiaan ya. Iya. Orang dipaksa dia harus pergi dari situ ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sama kalau di kota kan sering dikatakan oleh Gubernur DKI dulu sebelumnya Pak Anies itu, PBB-nya ditingkatkan supaya orang yang asli di kota ini di Jakarta ini geser keluar. Karena kan sayang. Iya, nggak mampu kan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seperti pejabat Gubernur DKI Pak Anies ini kan sebetulnya bagus. Nah, ini bisa dikembangkan di daerah pesisir tadi atau enggak di jalan tol misalnya yang rest area tuh kasihkan dong penduduk setempat yang memang tanahnya diambil oleh jalan tol, dia punya saham juga di jalan tol situ kan bagus di situ, Pak. Oh, jadi seharusnya PIK ini kalau dia serius, harusnya masyarakat lokal itu diberikan saham di perusahaan itu ya. Iya. Bukan cuma jadi pekerja kelas menengah ke bawah. Karena kan menurut pemantauan kita ya Pak Ugro ya, bahwa katanya itu menyerap tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang diserap itu tenaga kerja menengah ke bawah. Paling jadi satpam, jadi cleaning service. Iya. Itu kan mereka lebih sejahtera kalau jadi petani, jadi petambak, jadi nelayan kan? Kira-kira begitu kan? Masyarakat butuh nelayan. Oke. Tapi kan masyarakat tidak mungkin butuh tenaga kerja menjadi pembantu rumah tangga, jadi pelayan di situ, atau di situ, pelayan toko. Jadi itu tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kita keluar negeri, kita kepengen kalau ada TKI itu sebaiknya yang profesional, misalnya perawat, ya kan, kemudian penjaga toko. Jangan langsung yang asisten rumah tangga seperti itu. Nanti sepertinya kok Indonesia kelasnya di situ. Harus kita tingkatkan kualitasnya dong, profesinya di situ, Pak. Berarti PIK ini sebenarnya kalau Pak Ugro melihat, dia tidak menyerap tenaga kerja yang seperti yang kita harapkan ya. Justru orang semakin kehilangan mata pencarian ya. Ya mereka dididik di mana? Ini cuma disuruh, ya bisanya apa? Suruh kerja seperti itu aja. Satpam gitu ya. Iya, satpam belum satpam yang profesional. Kalau saya pengen satpam yang tenaga profesional, bukan tenaga kerja biasa seperti itu. Kalau di situ, jadi satpam dari sebagian masyarakat untuk yang profesional. Nah, satpam nanti dapat pensiun, dapat tunjangan itu, mungkin mereka juga akan bisa menerima. Gitu. Tapi harus kembalikan lagi, siang kerja satpam, tapi mungkin kalau malam bisa nangkep ikan. Seperti itu kan masih bagus. Jadi jangan dimatikan sini, dipindahkan ke sini. Jadi ditingkatkan, di sini masih bisa sebagai nelayan, di sini ada lapangan kerja baru kan bagus di situ. Oke, berarti seharusnya bahwa PSN PIK 2 ini tidak mematikan sumber nafkah mereka ya. Misalnya dia nelayan, dia tetap bisa melaut jadi nelayan. Petambak tidak diambil, tidak diuruk tanahnya ya. Nelayan plus, bukan hanya Kim plus loh ya. Nelayan plus harus dibangun di situ. Bukan justru disingkirkan ya? Jangan, kalau disingkirkan kan ya itu tadi lama-lama menghilangkan masyarakat nelayan, ya kan? Nanti nelayan pakai robot lagi kan nggak mungkin. Ya nelayan asli ya mereka. Oke. Jadi berarti kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di wilayah berdampak ya, ini kan wilayah berdampak setelah adanya PSN PIK 2 ini, itu terjadi yang namanya meminggirkan ya. Menghilangkan penduduk lokal. Lebih tepat menghilangkan, bukan meminggirkan, menghilangkan. Akan kehilangan pekerjaan mereka ya, jadi pengangguran lagi. Apakah tidak diperhitungkan oleh pemerintah saat itu ya, seperti itu. Kalau begitu nih Pak Ugro, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini kan udah terjadi nih di PIK. Orang yang seperti tadi Pak Ugro bilang, orang menjadi kehilangan tanah, terpinggirkan, mereka terusir. Ini kan mereka terusir ini bahasanya, terusir dari wilayahnya. Kemudian ada orang lain yang bisa masuk ke situ karena punya kemampuan finansial yang kuat. Misalnya kalau kawasan itu dijadikan kawasan elit, ada perumahan, kan nggak mungkin orang yang penduduk lokal itu bisa membeli rumah. Kan nggak mungkin Pak Ugro kan. Pak Ugro saja mungkin nggak bisa, sorry Pak Ugro, mungkin susah ya. Kita berdua susah beli tanah. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Betul. Apalagi mereka nih. Iya. Berarti kalau begitu
ini ada semacam skenario ingin menyingkirkan penduduk lokal dan memberi kesempatan penduduk pendatang untuk memiliki tanah yang super elit ya di situ. Kira-kira begitu itu sebenarnya bisa diterjemahkan begitu Pak Guru. Bisa diartikan seperti itu dan itu akan menciptakan kesenjangan kemudahan. Oke. Ya kan, lalu lintas manusia dari luar Indonesia masuk ke Indonesia kan langsung laut. Oke. Ya kan? Lalu lintas narkoba juga bisa bebas di situ. Lalu lintas senjata api, lalu lintas teroris juga bisa masuk ke situ. Jadi kantor imigrasi perlu nggak dibangun di situ kalau dilihat situ banyak orang asing, ya kan? Kan harusnya dibangun pelabuhan dulu yang di situ sudah ada petugas imigrasi, bea juga dibangun. Bukan hanya Brimob kemudian ada kantor Korem atau Kodim di situ ya. Semua harus dilengkapi di situ. Oke. Kalau itu kawasan yang kira-kira berbau negara dalam negara loh ya. Iya. Kalau Pak Ugro lihat sendiri, Pak Ugro pernah nggak berkunjung ke sana? Saya masuk ke situ Gak sekali, ya? Sekali aja. Setelah bisa dibuka, saya masuk. Pak Ugro nggak keluar lagi. Saya baca-baca tulisannya susah di situ, ya kan? Karena bukan tulisan Indonesia. Jadi itu kan semacam ya Pak Ugro, kayak kawasan tersendiri ya, kawasan elit yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umumnya ya. Ya menurut saya kenapa penjagaan super ketat di situ? Jadi kalau super ketat, jalan tol aja nggak super ketat seperti di masuk PIK 2 juga kan. Seperti itu. Jadi ya harusnya kawasan yang benar-benar terbuka di situ. Yang konvensional ada misalnya pasar basah ya, seperti di Belanda yang udah modern. Tapi pasar basah ada situ, bukan pasar mall supermarket seperti biasa. Ini yang khas di Indonesia itu hanya dibuka di situ. Ini nggak ada ya Pak Ugro? Nggak ada. Jadi mungkin jalannya harus ada jalan Jawa, jalan Sumatera, jalan Kalimantan seperti itu. Nggak tahu ada nggak di sana seperti itu sekarang. Saya belum sampai ke jauh itu. Tapi Pak Ugro melihat bahwa pelan-pelan di situ bukan berbahasa Indonesia ya? Itu Pak Ugro sempat lihat ya? Kelihatannya sudah mengarah ke daerah tertentu yang nanti itu kan ada patung naga besar kan? Iya, Pak Ugro lihat kan, saya pernah masuk itu besar sekali simbolnya, patung naga, kayak kita berada di sebuah negara lain kan? Sepertinya kita masuk ke kalau wilayah kita kunjungan ke Tiongkok. Ya ke China gitu, ke Guangzhou gitu ya bagus ya. Tapi kalau mau dipasang ke situ kambing atau kerbau gitu kan lebih bagus. Ini kan binatang Indonesia. Kalau naga di Indonesia yang ada hanya kalau nggak salah di Jogja di mana naga bonar itu lebih pasang. Ini naga mana sih nggak tahu. Ya kan seperti itu ya. Iya. Jadi berarti ini jelas Pak Ugro ya, ini cuma kawasan elit PIK 2 ini. Dia membuat kawasan elit yang diperuntukkan oleh golongan tertentu saja ya. Bahkan tadi Pak Ugro khawatirkan jangan-jangan ini nanti dijadikan tempat untuk orang punya akses ke luar negeri lebih gampang, narkoba bisa masuk dan lain sebagainya. Seperti begitu kacamata Pak Ugro nih sebagai mantan Wakapolri. Betul Pak. Jadi kalau saya kan pendekatan ancaman keamanan negara, mungkin ada kejahatan atau pelanggaran ya. Ya sebetulnya kalau mau dibangun ya kita nggak ada masalah mau dibangun seperti itu ya. Jadi di kota-kota mana pasti ada namanya pecinan di situ. Nggak ada masalah. Ya ada kelenteng dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang jualan soto, jualan bakso, jangan dilarang. Itu khas Indonesia gitu loh. Jadi bukan benar-benar steril. Ya nggak boleh ada orang yang tidak jelas, masih tanya begitu masuk mau kemana, mau beli apa, nggak boleh. Harus memang itu kawasan kemerdekaan untuk bisa keluar masuk suatu area di Indonesia ini jangan dihalang-halangi dengan cara-cara seperti itu. Oke, berarti kalau Pak Ugro lihat nih dari kacamata Pak Ugro ini sebagai mantan Wakapolri bahwa kawasan ini tidak membuka akses umum ya kepada orang untuk bisa masuk dengan gampang. Jadi dia bikin kayak kawasan khusus ya, yang tidak boleh diakses secara langsung ya. Orang harus ditanya dan lain sebagainya. Karena marketing komunikasi ini markomnya yang menawarkan itu pasti dibilang ini paling aman. Security 24 jam, dipasang kamera 24 jam semuanya. Jadi tidak akan ada orang yang penjahat bisa masuk ke situ. Gitu loh. Jadi orang akhirnya dengan jaminan itu ya udah, mungkin kalau ada kejahatan sekali ya pernah kalau misalnya ada kejadian dihabisi di situ. Jadi orang mau berbuat jahat di situ ya pasti takut. Ya ada bagusnya, tapi kan tidak boleh main hakim sendiri seperti itu kan. Harusnya diproses ya sesuai dengan hukum berlaku. Tapi kalau sudah diciptakan, yakin kalau Anda tinggal di rumah sini tidak akan ada kejahatan sekecil apapun. Nah itu sebenarnya bahasa seperti itu jangan disampaikan kepada calon pembeli-pembeli atau yang penghuni yang akan tinggal di situ. Oke.
Kan ini udah terjadi nih Pak Guru. Rakyat lokal udah tersingkir ya. Ini sudah terjadi fakta nih. Bahkan diganti tanahnya dengan harga yang tidak manusiawi. Katanya 50.000 tapi cuma sampai di tangannya sekitar 30.000 dipotong dan sebagainya. Dan tanah di situ setelah dikelola oleh pengembang Agung Sedayu ya, itu bisa dijual sampai jutaan ya per meter. Dan yang lebih ironis lagi Pak Guru, kalau kita lihat biasanya kan PSN itu kan bukan dikelola oleh swasta. Iya. Ini kenapa sampai PSN ini dikelola oleh swasta? Kayaknya swasta diberikan privilege nih. Iya, iya. Apa sih yang terjadi sebenarnya sehingga kelihatannya Aguan dan kawan-kawan ini kayak anak emas betul di masa pemerintahan sebelumnya. Sehingga dia bisa mendapatkan status di PIK itu menjadi PSN dan dia bisa dengan gampang mengusir orang, membeli tanah orang dengan harga murah. Ada apa sih dengan Aguan ini, Pak Ugro? Pak Ugro kenal nggak ini Aguan ini? Ya pasti kita semua orang tahu namanya, sudah mendunia gimana kan ya. Xi Jinping aja kita. Tapi Pak Aguan pernah kenal nggak secara dekat orang yang bernama Aguan ini? Saya belum pernah ketemu saya. Oh nggak pernah. Ya, belum pernah diundang saya. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak harus terjadi kalau aparat pemerintah itu bekerjanya tidak ugal-ugalan. Oke, jadi ini salah aparatnya. Aparat, iya. Kalau menentukan PSN itu kan bukan hal yang mudah hanya ditulis selembar kertas. Karena PSN ini oleh pemerintah yang sebelumnya, sebelum Pak Prabowo aja ya, itu diartikan sebagai harimau Pak Macan, udah mau nerekam. Jadi apapun harus nurut, kalau nggak diterkam kan gitu. Makanya rakyat juga merasa, oh tanahnya dibeli murah ya ikut-ikut ya, karena takut. Ada apalagi dikriminalisasi dan sebagainya. Sungainya ditutup. Orang mau kemana? Nanti banjir. Kena banjir sih kan nggak ada yang disalahkan. Oh itu anggota masyarakat hilang karena keseret banjir. Padahal banjirnya diciptakan karena sungainya ditutup. Itu yang terjadi di PIK Pak ya? Loh iya, di wilayah PIK atau PSN kan ada sungai ditutup. Ini sudah melanggar aturan. Jadi undang-undang sumber daya air tadi ya tolong ditegakkan saat ini juga. Siapa yang nguruk? Tinggal nangkep aja kan, itu ngurungnya pakai alat bukan pakai cangkul, itu aja. Jadi aparat-aparat yang berbuat ini seharusnya segera diproses ya Pak Guru ya. Makanya saya ngusulkan kondisi yang di PSN PIK 2 ini segera dibentuk lah seperti kejadian dulu zaman pemerintah Pak SBY kan. Ada tim gabungan pencari fakta, menemukan fakta apa sebenarnya, laporkan Presiden Pak Prabowo, langkah apa yang harusnya dilakukan. Segera dibentuk saja TGPF. Oke, karena kalau berharap dari aparat yang ada, ini susah diharapkan ya, jadi harus tim pencari fakta yang bekerja. Lempar-lemparan, nanti yang kita lihat aja lah, Menteri ATR, Kepala BPN, Pak Nusron, bicaranya A, nanti Pak AHY Menteri sebelumnya bicaranya B. Kelautan nanti juga. Pak Adi Cahyanto belum bicara nih, saya nggak tahu bicara Pak Adi ini. Nanti Menteri sebelumnya itu baru satu loh dari tanah sertifikat HAMIL sama HGW Pak. Itu ya kan? Baru satu persoalan. Iya, belum nanti yang berkaitan KKP. KKP bicaranya jangan cabut dulu dong, nunggu waktu. Kita siapa yang masang? Saya udah pernah bilang tidak ada maling yang akan kembali ke TKP. Itu aja. Ini teori untuk pembuktian loh. Kalau ada maling kembali ke TKP enak, habis pembunuhan ditunggu aja siapa pembunuhnya. Itu nggak pernah diajarkan. Nah, makanya Pak Menteri KKP itu saya ketawa aja, ini belajar dari mana beliau seperti itu kan. Dan Menteri KKP tidak perlu ikut campur untuk bongkar-bongkar lagi, karena rekomendasi beliau lah yang mungkin dibutuhkan. Ada nggak rekomendasi beliau? Nah, yang bongkar itu adalah rekan-rekan dari Bakamla, TNI AL, Polri di situ, dan langsung penegakan hukum. Ini sudah pelanggaran. Oke, berarti Menteri KKP tidak perlu mencampuri karena itu sudah ada pelanggaran hukum ya? Dia di undang-undang ada rekomendasi dari kementerian. Ada nggak rekomendasinya di situ? Kalau nggak ada ya udah nyatakan pelanggaran, nggak usah nunggu penjahatnya masuk ke TKP kembali kan gitu. Oke, jadi kalau menurut Pak Ugro ini bahwa harusnya aparat penegak hukum itu bertindak sesegera mungkin, kemudian harus dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk memberikan saran kepada Pak Presiden. Kasihan Pak Prabowo sendiri kan. Ya, pendapat dari DPR, Bu Titi, Prabowo juga sudah turun seperti itu. Loh, kalau ibu-ibu sudah turun masa aparat masih diem kan, sayang seperti itu ya. Oke, Pak Ugro, apa yang harus dilakukan nih menurut Pak Ugro? Ini kan tadi Pak Ugro sudah bilang ini PSN PIK 2 ini kan menyengsarakan, orang tergusur, diusir orang, sungai diuruk, ya, jadi orang tidak bisa lagi bercocok tanam. Tidak bisa lagi bertambak, ya, nggak bisa lagi melaut, jadi terusir orang, kehilangan pekerjaan,
kehilangan mata pencarian, jadi miskin nih. Jadi proyek PS ini kan memiskinkan orang seperti gitu ya. Kalau menurut Pak Ugro, karena dia memiskinkan, berarti sebaiknya memang harus dibatalkan. Kan ada gunanya Pak Ugro kalau... Ya kan hanya dengan kepres. Kepres batalkan dengan kepres kan bisa. Ya kan, masa Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi kan nggak mungkin. Ya kan, itu aja bagi saya, batalkan saya dengan kepres supaya rakyat tenang dulu, ya kan. Yang duitnya tadi dibeli 30.000 ya nggak usah kembalikan, tapi haknya dikembali situ. Nah, tapi yang melanggar tadi seperti sungai diuruk dan sebagainya, proses hukum dulu, baru nanti dipanggil, kembalikan pada fungsi semula, kan itu aja. Jadi korporasi juga harus diproses ya? Proses Pak, harus proses. Kalau enggak nanti kan pilih kasih dan sebagainya. Jangan sampai ada yang istilahnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di balik sedang tajam ke atas juga tidak terlalu tumpul ke bawah gitu aja. Tidak terlalu ya. Jadi harusnya aparat penegak hukum berani walaupun ini korporasi besar Pak. Iya. Kalau Pak Ugro nih, kita berandai kalau Pak Ugro nih masih menjabat nih. Ini kan perusahaan besar nih Pak Ugro. Katanya orang hebat, namanya Aguan dan kawan-kawan kan. Itu yang kita dengar, bahwa orang ini orang hebat. Bisa mengatur aparat sampai aparat. Kalau Pak Ugro sedang berani Pak Ugro periksa dia ya? Loh, tinggal panggil, kalau saya misalnya masih menjabat aktif ya, Kapolri itu Wakapolri, panggil Kabar Reskrim aja. Dik, berani nggak? Oh nggak berani Pak, ya ganti dulu. Nah, cari lagi, berani nggak? Berani, kerjain. Gitu aja. Kita kan amanatnya ke situ Pak, kenapa harus takut seperti itu? Ya, jadi nggak boleh didikte oleh korporasi ya? Kapolri itu lambangnya kan Tribrata Pak. Itu patungnya patung Gajah Mada. Siapa yang bisa ngalahkan Gajah Mada dengan sumpah pahlawannya? Kan nggak ada. Jangan sampai patungnya diganti nanti kan gitu aja. Jangan sampai naga yang mau kalahkan. Iya. Oke, masih ada yang mau disampaikan Pak Ugro supaya ini himbauan nih buat teman-teman aparat desa, semua aparat supaya menjalankan fungsinya. Ya kembali jadi aparat pemerintah, aparat negara yang baiklah. Jadi jangan melihat sesaat iming-iming misalnya, kamu nasibnya kepala desa sudah bisa jabat 9 tahun. Tapi kalau salah diproses gitu aja. Jangan naik setahun 2 tahun jadi 9 tahun, nggak perlu, ya kan? Kemudian aparat negara, ya kita aparat negara bertanggung jawab pada negara dan bangsa. Bagaimana para pejuang kita dulu dengan darahnya sudah merebut kemerdekaan, sekarang tanah dan air dipisah. Mereka sudah merebut tanah air, sekarang tanah dan air dipisah. Tapi airnya sekarang jadikan tanah semua. Ini lama-lama kan tidak ada tanah air Pak, tinggal jadi tanah aja Indonesia kan gitu. Dan dikuasai oleh korporasi semua ya? Dikuasai korporasi, dijual kepada orang asing. Orang asing masuk Indonesia bebas, ya kan lebih enak. Jadi mudah-mudahan kembali kepada aparat pemerintah, aparat negara, ya bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada, jangan korbankan rakyat, kembali sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu bukan berarti kita di bawah melayani, bukan. Pelayan itu ya kalau olahraga itu seperti tinju lah, melayani sejajar, tapi kita melayani. Antara pelatih dengan atlet itu kan melayani, seperti itu. Jadi bukan bertinju, tapi melayani supaya rakyatnya juga bisa kualitasnya dinaikkan, aparatnya juga kualitasnya bisa dinaikkan, seperti itu aja. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Pak Ugro, terima kasih banyak. Mudah-mudahan mencerahkan kita Pak Ugro, mengedukasi kita, sekaligus menuntun nih para aparat untuk tidak lagi berpihak dan tidak lagi takut terhadap korporasi ya, tapi dia seharusnya menjadi pelindung, menjadi pelayan dan pengayom rakyat. Dan satu lagi, bambu yang dibongkar ini jangan sampai nanti hilang semua, dihancurkan. Ya disita sesuai dengan KUHP, hukum acara pidana, kemudian disisihkan saja. Jadi nggak usah ditampung semuanya. Yang lain dihancurkan, difoto, dihancurkan. Tapi 2 atau 3 batang bambu cukup lah untuk jadi barang bukti, udah cukup. Luar biasa, terima kasih Pak Ugro. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.